outline-nya kita akan sedikit menyinggung mengenai petroleum system. Jadi apa itu petroleum system? Kemudian kenapa kita bahas petroleum system lagi? Karena batuan reservoir ini adalah bagian dari si petroleum system. Kemudian kita akan bahas mengenai jenis batuan reservoir. Dan yang ketiga adalah permasalahan yang akan kita hadapi saat kita mengevaluasi batuan reservoir tersebut, atau kita membutuhkan klasifikasi dari si batuan reservoir tersebut untuk rankingan saat kita melakukan eksplorasi maupun pengembangan lapangan. Sebelumnya slide saya sudah berganti ke outline kan ya, bukan judul lagi di tampilan kalian. Coba. Sudah ya, oke. Oke. Ya, jadi 3 hal ini yang akan kita bahas hari ini, nggak banyak. Petroleum system secara bahasa dapat diartikan sebagai sistem yang di dalamnya terdapat aktif batuan induk atau batuan induk yang memiliki potensi untuk menghasilkan minyak bumi atau yang sudah menghasilkan minyak bumi, dan di dalamnya terdapat beberapa aspek geologi seperti batuan induk itu sendiri, reservoir, seal, kemudian ada trap, ada migrasi, dan yang akhirnya nanti akan terakumulasi. Nah, saya tebalkan pada bagian reservoir karena pada petroleum system ini tidak seluruhnya akan kita bahas pada mata kuliah ini. Ini sudah dibahas secara umum di mata kuliah geologi minyak dan gas bumi. Dan kali ini kita akan membahas khusus di batuan reservoirnya. Kemungkinan kalau batuan induk kalian akan temukan itu lebih detail di geokimia eksplorasi kalau nggak salah. Nah, batuan reservoir sendiri ini adalah batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang tinggi sehingga dapat menyimpan petroleum, baik minyak maupun gas, dan kemampuannya untuk mengalirkan fluida. Kalau di dalam minyak dan gas bumi kita kenal istilahnya sebagai reservoir. Tapi kalau di air bawah tanah kita kenal istilahnya dengan aquifer. Jadi sama kedua hal itu. Dia butuh batuan yang bisa mengalirkan dan menyimpan fluida. Itu artinya yang mengalirkan adalah kemampuan dia permeabilitasnya, kemudian yang menyimpan adalah porositasnya. Nah, nanti kemampuan mengalirkan ini masih dipengaruhi oleh beberapa hal. Oleh salah satunya adalah capillary pressure atau displacement pressure. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan porositasnya juga itu masih nanti akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi kualitas dari si reservoir tidak serta-merta kita tentukan langsung dari si porositasnya. Nanti kita akan membahas mengenai water saturation-nya. Ya, jadi seberapa jenuh si reservoir tersebut dengan air di dalamnya. Jadi porositasnya bagus tapi water saturation-nya tinggi, nah itu sama saja yang akan kita ekstrak, yang akan kita tambang itu adalah airnya, bukan minyaknya. Jadi nanti untuk menghitung volume dari si hidrokarbon di dalam satu klosur, nanti kita akan membahas mengenai porositas dan permeabilitas yang akan dibebani oleh beberapa aspek, yang salah satunya adalah water saturation-nya, kemudian koefisien korelasi dari si capillary pressure dan yang lainnya untuk mendapatkan jumlah fluida atau volume fluida hidrokarbon yang ada di dalam si satu klosur tersebut atau batuan tersebut, yang kita kenal nantinya dengan original oil in place atau OOI atau original gas in place, yang kita kenal dengan istilah tersebut. Nah, hal itu istilah tersebut baru membahas seputar sumber daya. Jadi untuk membahas cadangan itu nanti masih membutuhkan beberapa aspek lain untuk menjadi koreksi. Jadi yang kita bahas pada mata kuliah ini baru menghitung seputar
volumenya. Jadi kita akan mengetahui volumenya. Perkara sumber daya, perkara cadangan nanti akan dibahas di perhitungan yang lainnya lagi. Tapi nanti saya kenalkan bagaimana kita mengidentifikasi cadangan dan bagaimana kita mengidentifikasi sumber daya. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa batu pasir atau batuan silisiklastик adalah batuan yang mendominasi untuk menjadi batuan reservoir, di mana jumlahnya adalah sekitar 60%. Jadi 60% dari batuan yang ada di batuan reservoir yang ada di dunia itu didominasi oleh batu pasir atau batuan silisiklastик yang sudah kalian buat resumenya kemarin. Kemudian sisanya adalah batu gamping. Nah, batu gamping ini juga nanti ada yang memiliki sifat seperti batuan silisiklastик, ada yang memiliki sifat tidak seperti batuan silisiklastик. Namun bedanya batu gamping ini dia akan ditambahkan dengan porositas-porositas yang sifatnya sekunder akibat dissolution. Berbeda halnya dengan batu pasir yang tidak didominasi oleh dissolution, melainkan porositas yang didominasi oleh pori antar butir. Tapi kalau batu gamping ini nanti ada tambahan lagi. Tingkat ketidakpastian antara batu gamping dengan batu pasir ini berbeda, akan lebih tinggi yang batu gamping karena sifatnya yang mudah terlarutkan, mudah terdisolusi. Nah, yang 1% yang sangat sedikit sekali ini adalah reservoir batuan retak, atau kita kenal dengan istilah fracture rock. Jadi fracture reservoir, atau kalau dia berada di basement sering disebut sebagai basement clay atau basement reservoir. Jadi dia berada di batuan basement. Tapi jangan kalian bayangkan bahwa basement clay atau basement yang menjadi reservoir itu bahwa minyak mengalir ke bawah. Tidak, dia juga tetap butuh posisi yang lebih tinggi daripada si source rock. Hanya saja yang menjadi tempat tersimpannya adalah batuan retak itu tadi. Ini adalah konsep dasar dari komponen yang ada pada batuan silisiklastик, di mana dalam satu batuan silisiklastик itu dia tersusun oleh grain. Grain ini adalah kita kenal dengan istilah butiran. Kemudian kok ada matriks lagi. Nah, untuk pengistilahan di dunia industri biasanya dia menggunakan seperti ini. Matriks ini adalah ukuran yang lebih kecil daripada grain yang rata-ratanya. Ya. Atau kalau kita sebutkan semuanya matriks juga nggak apa-apa, atau kita sebutkan semuanya grain nggak masalah. Karena secara terminologi di sedimentologi, matriks itu ukurannya di bawah dari gravel ya. Ukuran pasir itu kita sebut sebagai matriks, dan ukuran di atas pasir kita sebut sebagai fragmen. Tapi di sini disebutkan seperti ini karena ini adalah model atau kartun dari sayatan tipis. Kemudian di antara si grain kita punya pore space atau pori, ya, celah pori. Nah, ini yang akan kita jadikan objek untuk menentukan salah satu objek untuk menentukan kualitas dari si reservoir. Jadi seberapa baik si porinya, kemudian apakah dia berhubungan antara satu pori dengan pori yang lainnya atau tidak, yang kita kenal dengan porositas efektif dan porositas absolut. Kemudian apakah si pori ini tadi nanti terisinya oleh apa? Oleh minyak ataukah oleh air? Berapa persen minyaknya, berapa persen airnya? Nah, di sini sudah dikasih notes oleh si pembuat kartunya. Jadi different use of matrix by geologists and engineers. Jadi geologists and engineers ini istilah engineering. Jadi matrix untuk istilah engineering ya. Nah, ini kalau tadi adalah komponen di dalam batuan silisiklastик, kalau ini adalah tipe-tipe dari si porositas pada batuan silisiklastик. Jadi ada yang
intergranular di antara butiran. Ini adalah porositas yang paling awal terbentuk. Kemudian adalah porositas akibat dissolution, akibat pelarutan. Ini tergantung dari komposisinya. Kalau dia kuarsa akan sedikit sekali yang dissolution. Kalau dia sifatnya yang mudah terlarutkan seperti mineral-mineral feldspar atau karbonat, maka dia akan memiliki dissolution yang lebih besar. Kemudian ada fracture sebagai porositas sekunder juga yang dia terbentuk setelah batuan tersebut terendapkan, sama halnya dengan dissolution. Kemudian ada microporosity yang kita bisa amati. Ini berada di celah-celah antara semen. Jadi ini adalah pertumbuhan dari si semen. Jadi semen itu tumbuhnya beragam. Kalau di batuan siliciklastik biasanya dia quartz growth. Jadi ini adalah pertumbuhan si kuarsa. Nanti kuarsanya ada yang bladed, ada yang dia bentuknya menjarum, macam-macam. Nah, di antara pertumbuhan si semen ini dia masih memiliki celah. Ini yang kita sebut sebagai microporosity. Akan sulit kita identifikasi menggunakan sahitan tipis seperti ini. Biasanya untuk mengidentifikasi microporosity kita menggunakan bantuan metode analisis yang kita kenal dengan istilah scanning electron microscope. Jadi dia akan dilihat lebih detail mengenai si matriksnya. Nah, ini di dalam reservoir engineering ini nanti kita gunakan untuk apa? Untuk rock typing. Jadi jenis-jenis karakter dari si reservoirnya. Apa semen yang tumbuh di situ? Apakah semennya nanti mengurangi jumlah dari si porositas, menghambat, ataukah dia masih memiliki microporosity? Kemudian microporosity-nya seberapa besar? Apakah masih memungkinkan untuk si fluida tadi mengalir atau tidak berdasarkan capillary pressure-nya? Nanti bisa dihitung itu semua. Jadi hal itu yang akan kita bahas di mata kuliah teknik reservoir minyak bumi. Nah, untuk reservoir batu gamping ini ada bermacam-macam jenis batu gamping berdasarkan fasiesnya. Jadi mulai dari yang ukuran paling halus mudstone sampai ke ukuran yang paling kasar, yaitu kalau kita kenal secara umum ini adalah boundstone, tapi oleh si Emery and Cloven dibagi lagi menjadi bufflestone, bindstone, dan framestone. Tapi secara umum ini adalah boundstone, di mana batu gamping yang non klastik itu adalah 3 batuan ini. Ya, jadi mulai dari rudstone sampai mudstone ini adalah batuan sedimen klastik. Artinya ini adalah rombakan dari si ke 3 jenis batu gamping ini. Nah, batu gamping ini, oh ya, ini siapa yang mau bertanya? Gregorius, silahkan hidupkan mic-nya Gregorius. Halo? Gregorius masih ada dalam sini nggak? Ini si Gregorius tanya nih. Nanti kalau mau tanya, oke, mic-nya mati ya. Ya mati, Pak. Ya, nanti kalau mau tanya bisa langsung dipotong aja ya, kayak gini nggak masalah. Jadi ini Gregorius nulis di kolom chat, mungkin kalian sudah bisa baca juga. Kandungan karbonat dalam batu gamping berpengaruh ke komposisi atau kualitas hidrokarbon nggak ya Pak? Nah, di dalam kualitas hidrokarbon itu ditentukan dari si kekentalannya yang pertama, kemudian massa jenisnya, terus apa namanya? Dua itu dulu. Jadi kekentalannya atau massa jenisnya yang kita kenal dengan APA gravity. Paling umum itu yang digunakan untuk menentukan kualitas dari si hidrokarbon. Nah, kemudian apakah si batuan karbonat berpengaruh ke komposisinya atau tidak? Sejauh ini belum ditemukan adanya pengaruh antara
batuan yang menjadi reservoir dengan si kualitas hidrokarbonnya. Jadi hidrokarbon yang terbentuk itu semuanya ditentukan saat dia proses pembentukannya, yaitu pada si batuan induknya dari source rocknya. Nah, kemudian setelah batuan induk itu tadi dia terekspulsi, kemudian dia mengalami migrasi ke satu closure yang kita sebut sebagai trap, kemudian dia terakumulasi pada satu reservoir. Nanti apakah dia reservoirnya silicic plastik maupun karbonat atau batuan retak. Batuan retak itu bisa batuan kristalin, antara batuan metamorf atau batuan beku. Bisa juga batuan sedimen atau batuan silicic plastik atau batuan karbonat ini sendiri yang sudah dianggap sebagai basement. Karena istilah basement di dunia itu berbeda. Indonesia menggunakan istilah basement adalah batuan-batuan pratersier. Jadi di Indonesia batuan pratersier itu sebagian besar itu sudah dianggap sebagai basement rock karena dia sudah tidak, jadi basement ini dianggap tidak ekonomis secara berdasarkan umurnya. Jadi pada umur sekian batuan yang kita temukan sudah tidak mengandung hidrokarbon lagi. Itu dikatakan basement oleh sebagian geologis di Indonesia. Tapi sebagian besar geologis di dunia mengatakan bahwa basement itu adalah batuan yang menjadi dasar terendapkannya si batuan sedimen yang ada di atasnya. Berarti dasarnya semuanya adalah batuan kristalin atau batuan beku dan batuan metamorf. Nah, dimanapun dia tersimpan si hidrokarbon tersebut, itu sejauh ini belum ada yang men-statement bahwa dia akan mempengaruhi si kualitas dari hidrokarbonnya. Ya, tidak akan mempengaruhi kualitas dari si hidrokarbonnya. Nah, nanti yang mempengaruhi apa? Itu adalah si sumber panas yang ada di situ. Apakah dia kontak dengan daerah sekitar gunung api atau tidak. Nah, di situ nanti dia akan mempengaruhi si massa jenisnya, kekentalannya dari si fluida hidrokarbon itu tadi. Apakah dia akan segera cracking menjadi gas atau dia tetap menjadi minyak, kemudian apakah dia akan menjadi sweet oil atau heavy oil, light oil atau heavy oil, itu bukan dipengaruhi oleh si komposisi batuannya. Berbeda halnya dengan air tanah. Air tanah dia akan dipengaruhi oleh batuan di mana dia tersimpan. Tapi minyak bumi sejauh ini belum ada penelitian yang dipublish mengenai hal tersebut, sehingga untuk di mana dia tersimpan itu tidak akan kita jadikan acuan untuk mempengaruhi atau tidaknya kualitas minyak bumi terhadap batuan reservoir yang menjadi tempat dia tersimpan. Yang jadi pengaruhnya apa? Yang jadi pengaruhnya justru performa dari si batuan reservoirnya. Apakah si batuan reservoir tersebut memiliki porositas yang baik, kontinu, bisa terprediksi dengan baik atau tidak. Jadi yang diperhatikan selama ini yang menjadi penekanan adalah hal tersebut. Karena minyak buminya sejauh ini belum diidentifikasi terpengaruh oleh si komposisi dari batuan reservoirnya. Nah, mungkin kalau kalian membaca 1-2 paper atau beberapa paper yang mengatakan bahwa ada hal tersebut, mungkin bisa di-share ke saya supaya menjadi tambahan. Gitu ya, Greg ya. Yang lainnya juga. Jadi sejauh ini komposisi dari si batuan reservoir tidak mempengaruhi kualitas dari si hidrokarbon. Oke, jadi mau dia tersimpan di batuan karbonat, di batu silicic plastik atau di batuan retak, dia tidak akan terpengaruhnya. Itu kenapa fokus kita justru mengenai karakteristik dari si batuan reservoirnya, bukan ke kualitas dari si minyak buminya yang akan terpengaruhi oleh si reservoirnya gitu. Nah, kembali lagi ke sini, ini batu gamping. Jadi yang sini adalah sifatnya organik bondstone, jadi dia tersusun oleh organik semua yang masih
in situ, kemudian ini adalah yang sifatnya rombakan. Nah, saat batuan itu memiliki sifat rombakan, maka kecuali kristalin ya. Ini kenapa kristalin nyelip di tengah sini saya nggak tahu. Biasanya kristalin diletakkan di pinggir sini. Kecuali kristalin. Nah, kristalin ini, oh ternyata di sini ada bonestone lagi. Oh ini saya nggak tahu nih. Ini dua ini diabaikan aja karena bonestone ini oleh si Emery and Cloven. Oh ini Dunham itu menggolongkan dia hanya sampai sini ya. Oh saya tahu ini. Jadi ini yang dari sini sampai sini ini klasifikasi yang dibuat oleh si Dunham. Kenapa ada kristalin di sini? Kemudian yang ini adalah tambahan yang didetailkan oleh si Emery and Cloven. Tapi Emery and Cloven juga menggunakan istilah ini dari sini sampai sini, termasuk si kristalin. Tapi bonestone oleh Emery and Cloven dibagi menjadi 3, bufferstone, bindstone, dan framestone. Jadi saat kita menggunakan Emery and Cloven, kita coret istilah ini. Ya. Nah, Rudstone, floatstone, grindstone, packstone, waxstone, mudstone ini adalah batuan yang rombakan. Saat kita identifikasi sebagai batuan rombakan, maka dia akan berpotensi memiliki porositas antar butir karena si pecahan-pecahan dari si bonestone-nya tadi dia berpotensi memiliki porositas antar butir. Kemudian selain itu juga ada porositas-porositas yang sifatnya disolusi karena si batuan karbonat ini tadi sifatnya mudah larut ya. Ini sekilas kita bahas mengenai jenis reservoir pada batu gamping. Nah, nanti untuk memodelkannya juga berbeda saat kita mendapatkan tiga jenis batu gamping ini pada core misalnya, atau yang kita identifikasi di log berupa organic bonestone, maka dia akan memiliki bentukan yang lebih build up, tumbuh. Sedangkan rudstone sampai mudstone dia akan sifatnya melampar karena dia berupa rombakan. Nah, ini untuk sisi dari geometrinya. Nah, ini adalah reservoir batuan retak. Jadi reservoir batuan retak itu secara sederhana digambarkan oleh Hung ini seperti ini. Ini adalah basement di mana dia mengalami deformasi, rekahan-rekahan. Nah, posisinya harus berada di tinggian juga. Jadi si batuan yang menjadi batuan induknya dia harus ada di bawah sini. Kemudian dia mengalami migrasi baik melalui carrier bed atau melalui fracture, dia akan terbawa dan terakumulasi di batuan retak ini tadi. Jadi bukan si source rocknya ada di atas kemudian dia menetes ke bawah, tidak, konsepnya tetap sama. Akibat ada buoyance dari si hidrokarbon tersebut, dia akan tetap mencari tekanan yang lebih rendah untuk bergerak ke atas. Jadi karena tekanan paling rendah kan ada di permukaan, semakin dalam tekanan akan semakin tinggi. Nah, dia akan bergerak ke atas mencari celah-celah yang tekanannya lebih rendah. Nah, di sini ada celah-celah yang kosong yang bisa diisi, yaitu adalah rekahan akibat deformasi ini tadi. Nah, jadi ini ada contohnya batuan reservoir. Tapi secara umum yang kita akan bahas adalah porositasnya. Jadi nanti porositas itu kita akan hitung berapa baik si batuan reservoir dinilai dari si porositasnya. Untuk batuan reservoir yang dari batuan retak itu bisa terdiri dari berbagai macam batuan. Yang paling utama adalah batuan beku, batuan dasar yang saya sudah sebutkan tadi. Apa yang dimaksud dengan batuan dasar atau basement? Dia bisa batuan beku, bisa batuan sedimen, tergantung dikategorikan batuan basementnya dari basement apa. Kalau basement dari litologi berarti dia batuan beku atau batuan metamorf. Tapi kalau dari basement secara ekonomi bisa jadi dia batuan sedimen juga yang umurnya
sudah dikategorikan sebagai batuan yang tidak prospek untuk hidrokarbonnya. Bisa jadi batu gamping yang menjadi batuan retak. Jadi saat batu gamping tersebut mengalami deformasi, justru porositas yang lebih dominan adalah dari si rekahannya tersebut. Maka kita bisa kategorikan batu gamping tersebut sebagai reservoir batuan retak. Kemudian chalkstone atau napal. Jadi si napal itu juga bisa berfungsi sebagai reservoir batuan retak, karena secara butir napal ini ukurannya halus. Ya, kalau ukurannya halus, maka dia akan berpotensi bukan sebagai reservoir, melainkan sebagai seal. Tapi kalau dia mengalami deformasi, kemudian dia rekah, maka dia bisa berpotensi sebagai reservoir. Begitu juga diatom, rijang, kemudian silicious shale, kemudian konglomerat juga bisa berpotensi sebagai batuan retak, dengan catatan bahwa memang dia mengalami deformasi yang intens sehingga dia memiliki rekahan yang cukup untuk menjadi reservoir. Nah, nanti di dalam menilai satu reservoir kita akan mengenali istilah gross, net rock, net reservoir, dan net pay. Yang pertama kita akan identifikasi hal tersebut dari grossnya. Gross ini adalah semua batuan di antara marker geologi. Jadi marker geologi itu bisa umur, bisa batuan yang memiliki pelamparan yang luas dan memiliki umur yang pendek, atau yang sudah ditandai oleh si well site geologist, di mana batas formasi X, di mana batas formasi Z, atau di mana yang ditentukan sebagai batuan yang porous, di mana ditentukan batuan yang tidak porous. Itu berdasarkan nilai cut off-nya. Dari setiap daerah itu memiliki cut off masing-masing. Jadi berapa jumlah shell yang dibatasi di situ. Saya nggak tahu, saya nggak bisa janjikan apakah nanti di kuliah ini saya bisa sampaikan mengenai cut off dari si log, paling tidak gamma ray, untuk kita menentukan mana batuan yang reservoir, mana batuan yang non reservoir dari nilai cut off tersebut. Atau saya tanya dulu deh, kalian sudah pernah menentukan hal tersebut nggak di mata kuliah geofisika misalnya? Halo? Ada yang bisa bantu jawab? Ya Pak. Ya, sudah pernah menentukan nilai cut off dari si Dulu saya SMK Pak. ya Tapi agak lupa ingat sih. Dulu saya di SMK Pak. di SMK ya. Ada lagi yang lain? Kalau di kuliah belum pernah ya? Gimana? Kurang jelas, putus-putus, Zulfikar. Kalau lebih masih Pak kalau geofisika kemarin sama kemineral. Oh gitu, belum ini ya, belum ada picking log geofisika ya? Belum Pak. Cuma dijelasin sekilas doang Pak kemarin. Oh ya, nanti mudah-mudahan masih bisa saya selipkan supaya kalian bisa coba untuk melakukan picking dari log geofisika. Bagaimana kita mengenali mana sih log yang isinya minyak, mana log yang isinya air, kemudian berapa persen cut off-nya, bagaimana kita menentukan net reservoir, mana kita menentukan gross dari si reservoir. Jadi di sini saya coba review sedikit apa itu yang dimaksud sebagai gross. Jadi kalau kalian mengenal istilah gross reservoir, ini adalah batuan yang ditandai. Misalnya saya punya log kayak gini nih. Aduh, kenapa garisnya miring? Saya punya log inilah, ini garis log ya. Ini the log, ya kan? Kemudian ini ada gini lagi. Nah, gini ya. Nah, ini adalah gamma ray, katakan ini gamma ray. Kemudian saya punya cut off dari shell. Jadi shell
reservoir yang saya kategorikan di daerah eksplorasi saya, reservoir batuan yang saya kategorikan sebagai reservoir adalah yang shellnya jumlahnya itu maksimal 30%. Ya, kalau sini sampai 100% ya misalnya. Jadi 30%-nya di sinilah kira-kira. Ya. Misalnya ini. Nah, berarti batuan ini adalah batuan yang kita anggap sebagai batuan reservoir. Ini batuan yang poros dari nilai gamma ray ya. Entah nanti dia mengandung hidrokarbon atau enggak, kita akan tentukan dia dari density, dari resistivity, dari neutron dan sonic untuk menentukan apakah dia isinya hidrokarbon atau isinya air atau gas ya. Tapi ini kita menentukan batuan reservoirnya dulu. Jadi yang melebihi dari cut off 30% ini adalah si reservoir rocknya. Nah, kemudian apa yang dimaksud gross? Gross itu adalah nilai dari batas ini sampai batas ini tadi. Jadi tebal ini adalah nilai dari gross reservoir tebalnya. Nah, kemudian net rock ini adalah yang bisa menyimpan hidrokarbon. Nah, nanti baru kita identifikasi mana yang dia bisa menyimpan hidrokarbon. Mungkin dari si resistivity kita bisa lihat yang dia punya poros atau tidak. Nah, kalau memang dia masih sama net rock ini, berarti tebalnya masih sama dengan gross. Nah, tapi saat kita sudah menyebutkan sebagai net reservoir, maka batuan yang dapat menyimpan hidrokarbon yang dapat mengalir. Berarti di sini kita sudah mengidentifikasi si reservoir yang punya nilai porositas yang baik. Nah, nanti net reservoir itu kita akan lihat dari nilai resistivity-nya, dari nilai si sonic dan neutronnya, apakah dia mengandung hidrokarbon dan apakah dia bisa mengalirkan. Nah, mungkin nanti setelah kita evaluasi, yang menjadi net reservoir itu hanya tebal ini, bukan lagi tebal keseluruhan ya, bukan lagi tebal keseluruhan. Jadi tebal ininya yang kita hitung, ini yang menjadi net reservoir ya. Ini net reservoir. Ini belum dipastikan dia memiliki hidrokarbon atau tidak ya, tapi yang dia memiliki kemampuan untuk mengalirkan hidrokarbon, menyimpan dan mengalirkan hidrokarbon. Ini adalah net dari setiap marker. Di sini ada netnya juga. Mungkin di sini yang bisa menyimpan juga ya. Nah, jadi jumlah dari keempat ini adalah jumlah dari net reservoir. Nah, kemudian net pay ini yang sudah dipastikan dari crossing antara si neutron dan sonicnya, misalnya dia di dalamnya sudah dipastikan bahwa ini isinya memang ada gasnya atau ada minyaknya. Nah, ini yang kita sebut sebagai net pay. Tidak semua ini ada nanti. Mungkin yang ini kita anulir, hanya sisa segini. Nah, ini yang kita sebut sebagai net pay. Nah, jumlah inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung volume hidrokarbon yang ada pada satu klosur. Pada kuliah ini kemungkinan kalian akan menghitung volume tersebut ya. Tapi saya belum bisa janjikan apakah kalian bisa punya kesempatan untuk mengidentifikasi ini. Seharusnya untuk identifikasi ini itu dari awal, dari mulai kalian mengidentifikasi lognya sampai kalian nanti membuat satu peta gross sampai peta net pay. Semoga nanti waktunya sempat. Kalau yang kuliah sebelumnya saya tidak memberikan ini karena saya pikir sudah ada di geofisika eksplorasi, tapi ternyata belum ada ya. Nanti mungkin bisa saya tambahkan di latihan untuk ini. Tapi kalau untuk menghitung net pay sampai ke original oil in place-nya di kuliah sebelumnya, di angkatan sebelumnya saya berikan mulai dari pembuatan peta closure sampai menentukan net reservoir sampai net pay-nya, sampai kalian nanti mendapatkan nilai dari original oil in place-nya. Setidaknya itu bisa menjadi dasar bagi kalian untuk mengetahui bagaimana sih proses dalam pengerjaan evaluasi satu batuan reservoir. Ya, mungkin tidak sesederhana itu pada prakteknya, tapi alurnya akan seperti itu.
Kalau menggunakan software mah tinggal klik 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 aja, nanti akan muncul hasilnya. Tapi untuk kita tahu filosofi bagaimana mengerjakannya, itu nanti saya akan coba berikan soal latihan untuk kalian bisa mengidentifikasi tersebut. Mungkin setelah UTS. Nah, ada beberapa aspek penting yang perlu kita bahas pada reservoir. Di paper yang saya berikan tugas kemarin, di situ kalau kalian cermati, jadi porositas dan permeabilitas ini bukan aspek utama dalam menentukan kualitas dari si reservoir, ya. Tapi geometri dan kemenerusan ini dulu yang diidentifikasi oleh seorang geologis dalam mengevaluasi si batuan reservoir. Porositas dan permeabilitas, ya, itu salah satu pendukung setelah geometri dan kemenerusannya itu ditentukan, dihitung. Karena apa? Karena kita akan bergulat atau berkecimpung dengan membahasakan si minyak ini tadi menjadi bahasa uang. Nah, bagaimana kita bercerita ke pemegang saham atau pemilik perusahaan bahwa si minyak ini tadi dia memiliki nilai ekonomis adalah jumlahnya. Nah, jumlah dari si hidrokarbon tadi dia akan berkaitan dengan si geometri. Jadi yang paling awal kita lihat adalah geometrinya, ya. Jadi saat kalian sudah melihat satu model geologi bawah permukaan, kemudian jangan langsung bertanya bagaimana porositas dan permeabilitas dari reservoirnya, tapi identifikasi dulu seperti apa geometrinya, bentuknya di bawah permukaan, ketebalannya, lebarnya, penyebarannya. Nah, itu yang kita kenal sebagai geometri. Bentuknya dia seperti apa? Channel kah, lensa kah, atau dia berupa hamparan yang luas seperti bentukan-bentukan dari si sand dune atau si crevasse splay dari si sungai. Kemudian apakah dia banyak memiliki shell break atau tidak? Nah, itu nanti akan berkaitan dengan si kemenerusannya, ya. Jadi apakah dia banyak membaji atau tidak, nanti kan berkaitan dengan kemenerusannya. Nah, setelah kemenerusan dan geometri ini tadi oke, dia secara hitungan matematis geometri dan kemenerusannya oke nih, kita bisa dapatkan jika porositas maksimal di daerah sini atau porositas minimal untuk mendapatkan volume sekian terpenuhi, maka geometri seperti ini potensi untuk dilanjutkan. Nah, baru kalian mengevaluasi aspek selanjutnya, yaitu porositas, permeabilitas, water saturation, dan capillary pressure-nya. Nah, ini adalah aspek yang harus kalian identifikasi. Ini adalah runtutan mulai dari yang paling umum sampai yang paling khusus untuk mengevaluasi satu reservoir, ya. Jadi tidak bisa kita langsung membaca laporan cari nilai porositas dan permeabilitasnya sebelum kita melihat si geometri dan kemenerusannya, atau kita langsung menghitung porositas dan permeabilitasnya begitu log keluar atau core yang keluar. Tidak. Jadi kita pertama kali yang kita amati adalah geometri dan kemenerusannya. Karena apa? Karena eksplorasi awal itu pasti sifatnya umum. Dia menggunakan data seismik. Kalau kalian masih ingat di geologi minyak dan gas bumi, jadi awalnya menggunakan seismik dulu, kemudian setelah ditentukan klosur-klosur yang potensial, maka baru ditentukan titik bor. Nah, untuk mengevaluasi ini, maka kita baru bisa dapatkan setelah pemboran dilakukan. Sementara geometri dan kemenerusan ini sudah bisa kita dapatkan gambarannya pada saat eksplorasi awal dilakukan, yaitu dengan seismik, ya. Jadi ini adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kita mengevaluasi batuan reservoir. Contohnya geometri seperti ini. Jadi ini adalah contoh salah satu model delta. Jadi delta ini bermacam-macam. Ada yang river dominated, ada yang wave dominated, ada yang tide dominated. Jadi misalnya yang tide dominated kayak di Mahakam, ya, tapi Mahakam itu 50-50, ya, tide dominated dan river dominated. Jadi dia menjorok dan melebar. Nah, itu nanti apakah dia memiliki shell break yang tinggi atau enggak. Jadi, permasalahan yang sering muncul adalah seperti itu yang di delta itu. Jadi
jarak antara si satu reservoir, jadi yang net reservoir dengan net reservoir lainnya itu tipis-tipis net reservoirnya, dan dia berulang. Jadi shell gitu. Jadi shell di sini uh, saya gunakan istilah untuk industri ya. Jadi yang disebut shell itu bisa jadi batu lempung, bukan shell reservoir, bukan shell source rock. Jadi atau saya sebutkan batu pasir, batu lempung, batu pasir, batu lempung, sehingga kemenerusan dari si reservoir tersebut itu tidak begitu baik. Namun karena dia memiliki porositas yang baik dan pelamparan yang luas, maka dia menjadi potensial dengan banyaknya sand yang mengandung hidrokarbon di atasnya. Nah, itu tadi salah satunya bagaimana kita melihat satu geometri ini menjadi penentu untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi si reservoir. Kemudian seberapa luas penyebaran si pasirnya, berapa besar. Nah, itu akan berkaitan dengan si geometrinya. Nanti akan berkaitan dengan volume dari si hidrokarbonnya. Kemudian apakah si delta tersebut didominasi oleh ombak, maka kalau didominasi oleh ombak, pasirnya akan lebih bersih dari si unsur lempungnya, sehingga pelamparannya akan lebih luas dan kualitas dari si porositas dan permeabilitasnya akan lebih baik. Nah, itu untuk mengidentifikasi bagaimana pelamparan atau geometri dari yang di delta yang disusun oleh dominasi ombak, atau bagaimana kenampakan delta yang disusun oleh dominasi tide, atau bagaimana kenampakan delta yang disusun oleh dominasi sungainya. Nah, itu bisa diidentifikasi pada saat awal eksplorasi, yaitu menggunakan pemodelan dari si data seismik. Dengan slicing kita bisa melihat gambarannya ini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah aspek dari geometri. Kemudian aspek dari kemenerusan. Nah, misalnya dia berada pada satu sistem sungai meandering atau braided. Bagaimana penyebaran si butiran kasar ini tadi? Apakah dia dibatasi oleh lempung atau tidak? Nah, itu juga berguna untuk mengidentifikasi kualitas dari reservoir. Misalnya si meandering, dia mengalami lateral accretion yang bergeser ke samping. Jadi si sungai yang awalnya di sini channelnya, kemudian dia bergeser. Nah, saat dia bergeser di sini, di bagian atas ini kan menjadi flat plane. Dengan flat plane ukurannya halus. Berarti garis-garis ini adalah jejak-jejak sisa-sisa ukuran halus, sehingga meskipun kenampakannya pasir seperti ini semua, ini ternyata si pasir ini dia dibatasi oleh yang kita sebut sebagai mud drape ini tadi. Nah, atau shell break ini yang menjadi pembatas kemenerusan dari si reservoir. Apakah dia bisa kita produksi menggunakan satu metode, satu sumur, atau membutuhkan metode yang lain. Nah, itu penting untuk diidentifikasi. Jadi pertama geometrinya, apakah dia braided river, ataukah dia meandering, ataukah dia anastomotic river, ataukah dia bentukan dari si delta. Nah, setelah itu baru kita cek kemenerusannya, bagaimana hubungan antara satu reservoir dengan reservoir yang lain. Apakah dia membaji, ataukah dia terputus oleh shell break, atau dia menerus melampar. Nah, itu yang bisa kita gunakan, karena nanti akan berkaitan dengan bagaimana rekomendasi kita sebagai geologis eksplorasi untuk kepentingan engineering dalam hal produksi. Saya sering sekali menceritakan kesuksesan si Schneider bersaudara mengenai identifikasi kemenerusan dari si reservoir ini. Kalau tidak salah saya sampaikan juga di kuliah kalian geologi minyak dan gas bumi kemarin mengenai apa pentingnya pemahaman korelasi stratigrafi dalam pengembangan lapangan. Jadi kasusnya adalah seperti yang dialami si Schneider bersaudara, di mana mereka sukses mengidentifikasi adanya shell break ini, sehingga untuk oil recovery-nya, untuk peningkatan oil recovery-nya, dia menggunakan metode yang benar, berbeda dengan perusahaan sebelumnya yang dia langsung membanjiri reservoir dari ujung barat dengan ujung timur. Namun ternyata di sini dibatasi oleh adanya shell break, sehingga
reservoir yang di tengah ini tidak dapat meningkat produksinya karena air yang dibanjirkan di sini tidak mendorong minyak yang ada di tengah. Nah, sementara Schneider mengidentifikasi adanya shale break ini, maka dia menambah si sumur injeksinya sehingga yang di tengah pun dia bisa terproduksi. Kira-kira seperti itu aplikasi dari bagaimana kita mengidentifikasi kemenerusan dari si reservoir sebelum kita mengidentifikasi si karakteristik lainnya berupa porositas, permeabilitas, dan kejenuhan airnya atau water saturation-nya. Jadi setelah kita tahu geometri dan kemenerusannya, maka yang kita identifikasi selanjutnya adalah porositas, permeabilitas, dan kejenuhan airnya. Geometri di sini yang dimaksud adalah geometri dari si porinya, bukan geometri dari si reservoir. Kemudian bagaimana hubungan antar fluida dengan fluida yang lainnya? Apakah dia basah dengan minyak atau basah dengan air? Nanti kita akan kenal istilah tersebut pada pertemuan selanjutnya. Kemudian bagaimana hubungannya antar fluida hidrokarbon yang ada di dalam reservoir dengan fluida atau air yang ada di reservoir tersebut terhadap si batuan reservoir tersebut, terhadap butirannya. Apakah yang menempel di butiran tersebut adalah air ataukah yang menempel di butiran tersebut adalah minyaknya? Bagaimana karakter dari si reservoir tersebut? Kemudian bagaimana tekanan kapilernya? Jadi apakah si minyak tersebut bisa melalui celah butiran tersebut atau tidak? Kemudian ini kebasahannya, ini berkaitan dengan hubungan antara fluida dengan batuan ini tadi. Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita bahas di dalam mengidentifikasi batuan reservoir. Jadi ini aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kita mengevaluasi batuan reservoir. Oh iya, saya lupa, Gregorius tadi dapat poin 4 ya, Gregorius ya, untuk pertanyaannya. Jadi saya sudah sampaikan kalau nggak salah di pertemuan pertama bahwa keaktifan dari mahasiswa dalam kuliah akan saya berikan poin, ya kan? Jadi kalau dia bertanya maksimal poinnya adalah 5, tapi kalau dia menanggapi dari pertanyaan tersebut maka poin maksimalnya bisa 10 jika memang sesuai dari pertanyaan yang diajukan maupun tanggapan yang diajukan. Dan ini nanti akan saya tambahkan pada nilai, kalau sebelum UTS nanti akan saya tambahkan pada nilai UTS, kalau setelah UTS akan saya tambahkan pada nilai UAS. Karena beberapa dari kasus nilai yang tidak lulus atau nilainya E atau nilainya D itu karena mereka tidak mengumpulkan UTS atau tidak mengumpulkan UAS. Nah, itu yang menjadi masalah. Tapi kalau kalian sudah punya poin seperti ini, setidaknya kalau kalian rutin setiap minggu aktif bisa dapat poin penuh, maka paling tidak sebelum UTS kalian sudah memiliki poin paling tinggi sekitar 70-80-an, sehingga tanpa UTS pun kalian bisa lulus nilai UTS-nya. Jadi gitu. Nah, ini sudah selesai sampai di referensi. Jadi kalian bisa gunakan yang paling umum adalah bukunya Prof. Kusumadinata. Ini udah buku tua sekali ini ya. Tapi yang buku wajib kalian baca inilah paling tidak bukunya Magun dan Do, Petroleum System from Source Rock to Trap. Jadi ini di geologi minyak dan gas bumi saya gunakan ini, di Magun dan Do juga saya masih gunakan ini sebagai salah satu acuan. Kemudian nanti untuk pemodelan bawah permukaannya atau penghitungan volume hidrokarbonnya saya akan gunakan untuk membuat peta bawah permukaannya menggunakan bukunya Tirpok, Subsurface Geological Mapping. Jadi paling tidak kalian baca 2 buku ini. Nanti kalau kalian bisa jumpai di literatur lain atau di sumber lain, ya silahkan ditambahkan. Saya akan share link untuk kalian bisa mendownload buku-buku ini ya. Kalian bisa copy di kolom chat. Nih, b-ok.asia. Nah, itu kalian bisa download buku-buku yang
bisa digunakan sebagai referensi. Free, di situ dia dia berikan akses free. Jadi kira-kira sampai di sini dulu kuliah kita. Jangan lupa tugasnya hari ini terakhir dikumpulkan. Saya belum tahu apakah di LMS itu nanti